Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Praja Utama Ilham Pratama, NPP 320528 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah praktikum penulisan skripsi, yakni menjelaskan apa itu latar belakang di bagian pendahuluan sebuah skripsi. Latar belakang penelitian berisi informasi mengenai substansi masalah yang diteliti yang diperoleh oleh peneliti dari fenomena, peristiwa, atau problematika yang perlu dicari solusinya. Tujuan utama dari latar belakang ialah mengantarkan pembaca agar memahami dan tertarik dengan tema yang ditulis. Karena itu, selain memakai bahasa ilmiah yang baku, latar belakang juga menyediakan informasi penting mengenai studi-studi sebelumnya yang terkait dengan masalah yang diangkat oleh penulis atau yang dinamakan dengan state of art. Dengan menunjukkan studi-studi sebelumnya, pembaca bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan dalam bidang yang dibahas. Selanjutnya, latar belakang tidak harus panjang dan lebar hingga berhalaman-halaman, tetapi harus singkat, padat, dan jelas. Dengan tulisan yang padat, peneliti berusaha menyampaikan informasi yang komprehensif ke pembaca dengan mudah. Selain itu, melalui latar belakang, penulis berusaha meyakinkan pembaca mengenai seberapa penting tema yang diangkat, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi orang lain yang membaca penelitian yang diangkat oleh penulis. Latar belakang pada sarjana terapan wajib menemukan factual problem. Dari masalah ini kemudian dicarikan research gap-nya. Bagaimana cara kita mengetahui research gap yang ada pada suatu latar belakang? Di sini ada A, B, C, D, E, F, G. Ada 7 gap yang bisa kita pakai dalam menentukan suatu latar belakang yang baik. Yang pertama ada evidence gap yang berkaitan dengan hasil dari riset yang bertentangan dengan kesimpulan secara umum. Yang kedua adalah knowledge gap atau berkaitan dengan apa yang belum diketahui dari sesuatu. Yang ketiga adalah practical gap yang berkaitan dengan lingkungan atau budaya, organisasi, agama, cara kepemimpinan, dan lain-lain. Selanjutnya yang D, methodological gap berkaitan dengan variasi metode yang digunakan. Yang ke E, yakni empirical gap berkaitan dengan sebuah teori yang perlu dievaluasi kembali. Yang F, ada theoretical gap berkaitan dengan keterbatasan teori. Dan yang terakhir adalah popular gap yang berkaitan dengan variasi dari sebuah populasi yang ada dalam suatu penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan, penjelasan sedikit bagaimana kita bisa mengetahui definisi dan cara menyusun latar belakang yang baik. Semoga kita semua dapat menyusun sebuah latar belakang yang baik pada penulisan skripsi kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.